Pengalaman paling berkesan apa, Pak? Wah, ini pengalaman sebenarnya banyak yang berkesan di saat gitu. Jadi ini secara singkat saja. Jadi saya gabung di LSA gitu sekitar tahun 2000. Oke, ayo kita mulai doa dulu ya, Cik Bimbing doa ya. Kita mulai ngobrol. Terima kasih Bapa yang ada di kerajaan surga, mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami, setiap pembicaraan kami Tuhan. Bicara Kau mau Bapa. Terima kasih kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan. Bicaralah Tuhan, biarlah kami semakin mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Ada Pak, saya kenal beliau ini teman Facebook. Teman di Facebook saya lihat satu tayangan video kok menarik. Pelayanan pelepasan. Tapi beda sama yang kita lihat selama ini. Kita ini kan orang karismatik. Orang karismatik itu kalau memulai segala sesuatu minimal lah mesti membangun iman lewat pujian, penyembahan, dan yang namanya pujian penyembahan itu kan paling harus didukung dengan alat musik. Nah, dan memang Tuhan berkuasa lewat iman para hamba Tuhan dengan cara karismatik atau Pantekosta. Saya perhatikan video yang diposting sama, wih, kok beda ya? Nggak pakai apa ya? Nada-nada yang tinggi, yang greget begitu. Terus tidak disupport dengan lagu-lagu Pentakosta, tidak disupport dengan alat musik. Tapi pun Tuhan juga bekerja. Saya merenungkan apa yang dilakukan para rasul waktu itu, ke-12 rasul, termasuk Paulus, ketika dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Apakah seperti orang karismatik lakukan? Mesti nyanyi dulu, mesti pakai alat musik dulu sebagai pendukung, penambah iman. Kayaknya kan enggak ya. Begitu. Jadi boleh saja kita pakai cara, pakai media. Yang penting kan kuasakanlah yang tentang itu terjadi. Cuman ya maklum lah, kita ini orang karismatik kan lihatnya selalu dengan gaya-gaya karismatik. Begitu. Nah, kesempatan 2 minggu yang lalu, saya ada jadwal ke Jawa Tengah, ke Pati. Sekalian aja lah mampir untuk berjumpa dengan Pak ini. Sambil diskusi lah. Jadi menarik. Nah, kesempatan malam ini terima kasih ada bersama-sama kita di sini supaya bisa bersaksi awal mula terbeban dalam pelayanan seperti ini, kemudian apa saja yang sudah dilakukan itu. Oke Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya.
saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang baru ya. Jadi kebetulan saat ini saya membawa tim saya. Jadi ada satu akun bernama Ayub, itu tim saya, teman saya, lulusan Inteos, baru aja lulus S2 ya. Ya, jadi saya awalnya pelayanan saya itu tahun 2012. Jadi saya sebenarnya secara iman awalnya bergabung di salah satu lembaga pemuritan di kalangan siswa, mahasiswa gitu ya, gereja. Terus entah bagaimana waktu itu saya punya beban tersendiri lah gitu ya untuk pelayanan, khususnya pemuritan. Jadi ada beberapa hal yang tidak cocok, ada beberapa hal yang saya rasa berbeda gitu dengan senior saya gitu. Jadi waktu itu saya masih kuliah S2. Jadi waktu itu sebenarnya saya agak bingung juga kenapa Tuhan memanggil gitu, karena saya sudah terlalu jauh dari karir pelayanan gitu. Terus kemudian waktu itu saya berusaha menyampaikan ke senior saya, senior rohani ya, tentang beban pelayanan gitu, termasuk full time gitu. Jadi setelah saya sampaikan, nampaknya beliau tidak merasa cocok gitu ya. Jadi saya tidak seharusnya full time pelayanan gitu. Harusnya menjalani karir yang sudah dipersiapkan panjang, intinya begitu. Cuman akhirnya ya semakin kesini dari 2012 itu semakin beban pelayanannya makin banyak gitu. Jadi waktu itu saya bikin grup Facebook di Facebook dulu sampai ratusan ya, sampai 900 dulu. Cuman akhirnya karena sangat-sangat ideologis dan tentunya itu kan banyak orang isinya ya, bisa tidak cocok, bisa cocok gitu ya. Sebagian cocok, sebagian tidak. Jadi yang cocok ya bisa jadi simpatisan, bisa jadi pendukung, bisa jadi tim gitu. Tim saya juga akhirnya ada yang tidak cocok, akhirnya keluar. Nah, Mas Ayub ini kebetulan yang salah satu agak cocok ya dengan saya. Jadi awalnya saya hanya terbeban untuk pelayanan pemuritan, itu titik pemuritan dalam hal belajar Alkitab gitu. Karena background saya sebenarnya orang-orang Injili ya, yang mendidik saya orang sangat Injili, gereja saya gereja Presbyterian Jawa gitu. Jadi saya waktu itu ya awalnya gitu, jadi tentang hal-hal karismatik, ibadah karismatik, doktrin karismatik, termasuk istilahnya ya, prakteknya. Jadi kayak karunia, pelayanan pelepasan gitu-gitu, bahasa roh saya tidak terlalu interest, saya tidak terlalu suka lah gitu, karena background saya bukan itu gitu. Cuman jadi saya dari 2012 sampai 2016an kira-kira gitu ya, akhirnya saya putuskan sepertinya saya akan full time gitu. Kemudian saya masuk ke Lembaga Sabda itu Oktober 2016 sampai kemarin 2020 Oktober juga, 4 tahun di sana. Terus kemudian saya keluar ya, akhirnya full time di El Sadik ini ya, perkumpulan lah yang saya dirikan sendiri gitu. Nah, mulai 2016 itu jadi ada perubahan di dalam arah pelayanan saya. Jadi awalnya saya hanya belajar Alkitab, kemudian mengajak orang belajar Alkitab gitu ya, dalam bahasa asli secara khusus. Kemudian mulai ada beberapa orang yang istilahnya kayak curhat kepada saya gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya agak-agak stres juga gitu, karena saya harus memilih gitu ya, full time atau karir gitu. Terus kemudian ketika dalam pergumulan itu beberapa orang tuh curhat terus kepada saya gitu, dalam artian dia menceritakan masalahnya kepada saya. Pikir saya, karena waktu itu saya punya beberapa teman di lembaga pemuritan yang saya naungi gitu ya, di mana saya bergabung, itu sudah ada tim-tim konselor, sudah ada tim-tim pelepasan juga sudah ada. Jadi kami bukan karismatik, tapi ada tim pelepasannya gitu. Ya sebagian mirip-mirip karismatik sih cara-caranya gitu. Terus jadi kalau ada orang datang ke saya, sebenarnya saya arahkan ke senior saya yang ngurusi khusus
konselor pelepasan gitu ya. Nah, terus kemudian dari sekian yang datang itu jadi terbeban sendiri, berarti kan saya harus belajar gitu ya, belajar mengkonseling orang, belajar menangani masalah orang. Sebelumnya saya tidak terlalu peduli ya, saya hanya fokus ke bagaimana orang belajar Alkitab gitu. Tapi setelah saya semakin tahun-tahun gitu, ternyata melihat orang kesulitan belajar Alkitab kalau punya masalah gitu ya. Bisa masalah mental, bisa masalah spiritual. Misalnya kalau diajak PA atau persekutuan bisa mengantuk. Itu beberapa kasus begitu. Nah, berarti kan itu kita tidak bisa sekedar menuntut kamu tuh kalau persekutuan harus melek, harus terjaga, harus serius. Itu bagi saya waktu itu agak-agak nggak enak gitu kalau harus memasak orang begitu. Akhirnya saya mempelajari gitu. Masalahnya apa kalau orang memiliki masalah dengan Tuhan, tapi tidak kelihatan masalahnya apa gitu. Termasuk ketika orang curhat tentang masalah gangguan mental gitu ya. Ada yang bilang dipecat gara-gara sering bengong gitu. Ya kasusnya agak lucu, dipecat karena sering bengong. Nah, jadi sering bengong itu kan bisa mental, tapi kemudian saya mulai mencurigai bahwa itu masalah spiritual gitu. Jadi awalnya teman saya ini termasuk ini pionirnya pelayanan saya di bidang pelepasan gitu. Awalnya bukan saya sebenarnya, saya hanya menemani. Saya punya tim, jadi tim El Sadik itu ada yang ahli ya apa ya. Ya waktu itu masih kuliah di STT El Sade Solo ya. Hobinya tuh baca buku konselor gitu ya, buku psikologi konselor gitu. Dan nampaknya dia berminat ke situ. Akhirnya dia sering jadi konselor gitu. Nah, kebetulan waktu saya main ke rumahnya, pas saya mau pulang saya dicegat gitu, jangan pulang dulu Mas. Longgar nggak teman-teman saya ini bantu konselor gitu. Ya itu pertama kali gitu saya jadi resmi melayani konselor bareng tim saya juga sebenarnya. Terus akhirnya saya menonton dia melayani dengan cara dia gitu ya, dengan cara-cara psikologis gitu ya. Terus kemudian saya usul gitu. Jadi selama sekian tahun itu saya merancang suatu teori yang namanya legal ground. Legal ground ini adalah prinsipnya segala sesuatu harus ada dasar hukumnya, hukum Tuhan gitu ya. Termasuk ketika orang kena masalah mental, kena masalah spiritual, teori saya adalah pasti ada dasar hukumnya, pasti ada alasannya gitu. Karena ada ayatnya kan. Malaikat-malaikat itu ada batas-batas kekuasaannya, ada batas-batas kediamannya. Jadi kalau sampai ada malaikat jatuh, yaitu setan, masuk ke dalam diri orang, mengganggu gitu ya, memberi penyakit, menyebabkan stres, memberi kecelakaan dan sebagainya. Teori saya berarti ada bagian di mana itu kediamannya setan. Gitu. Jadi ada tempat di dalam hidup orang itu yang menjadi kediaman setan, tempat-tempat batas-batas milik dia, gitu, hak dia gitu. Jadi setan punya hak melakukan sesuatu dalam hidupnya. Itu teori saya bertahun-tahun sejak awal 2012 itu. Nah kemudian ketika saya menonton orang ini lagi di konselor gitu kan, terus saya usul ke teman saya itu, gimana kalau pakai teori saya, pakai konsep legal ground gitu. Kemudian setelah kami bahas itu ke pasien lah ini gitu, tiba-tiba si orang itu delosor gitu ya. Jadi awalnya duduk biasa, tiba-tiba tuh delosor gitu, terjungkuk gitu, bungkuk, terus tangannya ya pegang lantai. Dari situ saya mengamati pertama kali gitu bahwa teori saya ada benarnya. Gitu. Jadi ketika itu dibahas, ternyata ngefeknya ke situ. Gitu. Jadi saya juga akhirnya mengamati, oh ternyata ini ada benarnya nih. Jadi dari awal itu akhirnya dengan konsep sebenarnya awalnya injili gitu ya. Jadi saya memang tidak ingin meniru yang karismatik. Jadi waktu itu saya banyak menonton video-video di YouTube bagaimana orang pelepasan gitu. Ketika saya mengembangkan konsep legal ground, saya cari esensinya apa. Bukan masalah bentuknya ya. Jadi kadang bentuk yang saya praktekkan nanti agak beda karena mayoritas tidak pakai nyanyi, tidak pakai teriak tengking ya. Jadi saya tidak terlalu suka dengan kata tengking. Terus tidak pakai media apapun, tidak pakai air, minyak atau apapun ya.
Jadi prinsipnya orang mengaku salah, dosanya apa, diampuni Tuhan, setannya diusir, hanya itu saja. Bahkan tidak perlu karunia khusus. Jadi orang hanya perlu ngerti dia salah, mengaku dosa dengan dasar Yesaya 59 ayat 1 gitu ya. Bukan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, tapi karena ada dosa. Jadi begitu dosa ini selesai, ya sudah, dia diampuni. Begitu diampuni, setan kehilangan hak di situ. Dia orang benar, maka dia kehilangan hak. Ini kayak penggusuran ya. Jadi kalau sudah divonis di pengadilan, siapa yang tidak punya hak akan digusur gitu saja. Jadi yang menggusur ya tentara gitu, polisi gitu. Kita hanya menyampaikan, utusan yang menyampaikan surat penggusuran. Kira-kira begitu. Ya sesingkat itu simpelnya sebenarnya. Sudah itu aja, Pak. Ya, tinggal nunggu didatangi pesulap merah, Pak. Saya senang, Pak, nanti di metode saya kan ada adu powernya. Ya. Pengalaman yang paling menarik, Pak, ya semua pengalaman menarik lah. Cuman kan ada momen-momen tertentu ya. Iya. Melayani seseorang, kejadiannya seperti apa, Pak, yang menurut Bapak itu terkesan loh, aku waktu itu melayani si A. Melayani khususnya apa, di mana, kapan? Ya. Yang paling menarik adalah orang-orang beberapa yang datang ke saya itu kerasukannya kerasukan Tuhan. Jadi pernah ada yang kerasukan pakai PL ya. Aku adalah aku gitu. Terus ada juga yang menyebut diri Yesus gitu. Jadi sambil bahasa roh dia tumpang tangan gitu ya. Jadi kami saling berhadapan, kami sama-sama bahasa roh, terus sama-sama tumpang tangan gitu ya, angkat tangan gitu. Dia mulai angkat tangan ya, mau memberkati. Tapi tangannya selalu jatuh. Artinya apa? Dia kalah power. Kami perintahkan dulu. Tiap kali naik turun dia tidak kuat. Jadi ada yang lebih kuat di depannya. Sama-sama lepas dia. Nah, dia waktu tiap kali dia tangannya naik jatuh. Tiap kali naik jatuh. Jadi di YouTube saya ada videonya. Jadi dari situ saya mulai melihat loh, ini sama-sama bentuknya Kristen, bahasa roh, bahkan pakai nyebut ayat aku adalah aku, tapi ini kerasukan gitu. Nah, kebetulan ketika kerasukan aku adalah aku, waktu itu saya sudah belajar bahasa Ibrani gitu. Terus saya kan deklarasi ke dia gitu. Kamu bukan Tuhan yang asli karena kamu pakai bahasa Indonesia. Yang asli adalah Aser, kamu palsu. Dalam jangka 5 menit dia sadar. Terus dia ngomong gini, Pak, itu bisa jadikan gini, Pak. Gimana? Dia sedang, mungkin dia mengaku sedang bernubuat. Iya. Dia mungkin sedang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan, tapi memang banyak ditentang sih. Kalau memang kamu sedang digerakkan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, kamu nggak boleh bilangnya aku. Harus Tuhan bicara ini ya. Saya sih di kalangan karismatik pun banyak yang mengkritiki kalau hamba Tuhan menyampaikan nubuat, tidak boleh ngomong aku, tidak boleh begitu. Mungkin ini Pak, mungkin yang dihadapi waktu itu orang digerakkan Tuhan untuk menyampaikan pesan, tapi dia menggunakan istilah akunya ini yang kurang tepat memang. Ya intinya. Tapi memang diketahui dia tidak dibenarkan ya, dan dia seorang karismatik pun menentang itu, tidak boleh
Kalau memang umpamanya saya lagi ngobrol, Tuhan bicara, nggak, iya, saya harus ngomong, Tuhan bicara untuk menyampaikan pesan ini, nggak boleh ngomong aku. Ya itu memang kurang tepat sih. Ya riskan lah Pak. Ya, Itu timernya Itu. tinggal 4 menit, gimana itu? Enggak apa-apa, nanti mati dengan sendirinya, kita gabung lagi ya. Oh iya. Enggak apa-apa. Terus setelah ditetapkan ya apa? Apa yang terjadi dengan orang tadi yang mengatasnamakan Tuhan? Ya, waktu itu yang kasusnya aku adalah aku, dia setelah 5 menit sadar dia. Jadi waktu dia ngomong itu sambil ngomong badannya gerak-gerak gitu ya, enggak terkontrol gitu. Setelah 5 menit sadar, dia bilang gini, "Anu Mas, itu kesukaan saya lagu Metallica. Lagu-lagu underground, lagu-lagu metal itu ada lagu yang judulnya diterjemahkan adalah Aku Adalah Aku." Jadi terjemahan Indonesianya Aku Adalah Aku. Kalau Inggrisnya I Am Who I Am gitu ya. Jadi ada lagunya mereka yang judulnya I Am Who I Am, terus diterjemahkan di Indonesia Aku Adalah Aku. Lah dia ngerti itu, dia ngerti lagu itu, dan dia sangat senang waktu itu dengan lagu-lagu yang black lah, black metal gitu. Nah dari situ akhirnya saya suruh aja, berarti kamu pengakuan bahwa kamu menyukai musik itu dan menjadi celah masuknya roh-roh itu ke dalam pikiranmu, ke dalam tubuhmu gitu. Nah sudah itu ya dia lepas. Akhirnya ketahuan core-nya, intinya, akarnya masalah dia itu apa. Ya gitu Pak. Berarti Pak, intinya itu karena lagu-lagu rock itu bisa membuat orang kerasukan setan ya? Bisa Bu, sangat-sangat bisa. Makanya Biasanya bisa tidak. ya. Tergantung apa ya? Kalau terlalu suka mungkin ya, jadi berhala gitu ya. Iya, kalau sampai pada tingkat dia benar-benar mencintai. Nah, itu. Jadi kayaknya nggak cuma lagu rock loh. Kita kan menghakimi lagu rock, lagu punk, lagu dangdut atau orkestra aja. Kalau itu menjadi apa ya? Bisa. Ya sebenarnya bukan masalah jenis musik sih, tapi sebenarnya masalahnya liriknya kalau saya ya. Liriknya itu kan liriknya. Iya, liriknya. Jadi sebenarnya bukan masalah jenis musik black metalnya, bukan, tapi lirik yang disampaikan. Dangdut pun dibuat lagu pujian tidak masalah, black metal itu pujian tidak masalah kalau liriknya benar. Maksudnya liriknya yang Aku Adalah Aku ini kan dia mengklaim diri sebagai Tuhan, itu yang jadi bahaya sebenarnya. Seorang itu bisa melepaskan diri dari kesukaan akan lagu-lagu rocknya ini, Pak. Karena dia sudah tahu gitu. Ada dalam teori saya ada dua Bu. Jadi yang itu kan aktif ya, dia menyukai itu kan aktif ya. Nah, dia aktif melakukan suatu dosa itu pasti ada dasarnya. Dasarnya apa? Kalau secara umum rata-rata doktrin Kristen itu mengakui adanya dosa leluhur, dosa waris. Jadi kamu lahir ceprot sudah berdosa, dosa Adam. Nah, jadi orang menyukai sesuatu yang berdosa pasti dia mewarisi sifat berdosa dari leluhur. Itu teorinya. Dan sejauh ini turun gitu ya Pak? Ya, turun temurun sebenarnya. Jadi itu akarnya yang nggak kelihatan, yang turun temurun. Nanti penampakan yang kelihatan ya dia ke dukun, dia mencuri, dia berbohong, dia membunuh. Itu aktifnya, tapi itu hanya permukaan. Core-nya bukan itu sebenarnya. Jadi orang mau dosa aktif bisa selesai diampuni, tapi dia akan mengulangi lagi karena akarnya masih ada, hasrat berdosanya masih ada. Itu yang harus dicabut, yang harus dilepaskan. Enggak Pak, saya ini maksudnya nanya, kan ada orang yang cuma suka lagu itu. Pak,
Ya, udah. Ya, terima kasih. Lanjut Pak, lanjut. Tadi ada yang tanya tadi, apa tadi? Kepotong tadi. Iya, nggak, maksud saya selama ini melayani, kebanyakan orang itu bisa kerasukan itu kebanyakan dari kayak apa Pak? Ya lirik-lirik lagu gitu, terus kebiasaan dia apa lagi Pak? Dari pengalaman selama ini ada dua Bu, ada yang berupa perilaku, ada yang berupa pemikiran. Nah, jadi orang yang kerasukan itu ada dua aliran sebenarnya. Ada yang tubuh itu menyebabkan perilakunya. Terus yang kedua pemikiran. Jadi pemikiran ini yang halus ini kemasukannya itu bukan sekedar ketika dia sudah lahir gitu ya. Jadi mayoritas malahan ya. Jadi 90% kasus yang saya tangani itu kemasukannya sebelum lahir. Jadi bisa dari orang tua. Jadi misalnya orang tuanya terlibat dengan suatu okultisme, anaknya pasti juga gitu ya. Nah, anaknya juga terlibat itu nanti dia aktif melakukan okultisme. Nah, okultisme ini macam-macam. Dia baca buku, ada satu pasien yang baca buku filosofi yoga, dia kerasukan dari buku, dia baca buku. Terus ada juga yang punya ilmu aktif. Jadi ini perilaku aktif ya. Dia aktif sekali dengan ilmu kanuragan, kebal, pengasihan. Jadi dia gampang banget dapat pacar gitu ya. Nah, tetapi kalau hanya perilaku itu yang diakui sebagai dosa, itu nanti tidak selesai total masalahnya. Karena dia akan pengen lagi. Jadi setelah pelepasan pun ada yang pengen lagi ilmunya, cari lagi, melakukan ritual lagi. Nah itu karena di dalam hatinya masih ada hasratnya. Kalau orang kanuragan biasanya kan hasrat untuk kekuasaannya. Jadi pengen berkuasa, pengen memiliki kemampuan lebih yang tidak ada di normalnya manusia. Nah, jadi hasratnya itu yang harus dibersihkan, akarnya dicabut lah istilahnya. Kalau hasrat itu kan harus dari keinginan diri sendiri. Nah, itu yang selama ini yang saya pergumulan, Bu. Jadi selama beberapa tahun dari 2012 itu saya punya salah satu pembangun teori dulu ya. Teori yang umum yang diterima adalah konsepnya adalah free will ya, kehendak bebas gitu ya. Tapi selama dari teori saya itu ada kehendak bebas yang dikerangkeng itu apa ya? Kayak di penjara, itu di saya ya. Kita memberitakan kabar baik kepada orang terpenjara, kepada yang sakit. Jadi ayat itu cukup banyak saya pakai gitu. Jadi ada orang yang terpenjara di dalam pikirannya sehingga dia tidak bisa, bahkan tidak punya kerinduan akan Tuhan. Itu yang paling fundamental ya. Lahir baru itu kan dari situ ya. Jadi kalau orang tidak bisa punya hasrat akan ketuhanan, nah kita mau memberitakan bagaimana? Pasti ditolak. Jadi ternyata setelah jadi Kristen pun ada orang-orang yang sebagian, jadi dia sudah selamat, artinya kalau masalah surga pasti masuk surga. Tapi ada bagian-bagian tertentu dalam pikirannya yang terblok terkunci gitu. Jadi Tuhan tidak bisa masuk, jadi Tuhan tidak bisa mengajar dia dalam hal tertentu. Misalnya orang sudah Kristen tapi ini terbukti di gereja-gereja ya. Kebetulan saya jadi saksi juga. Jadi ada orang yang sudah Kristen lama sekali, tapi akhirnya dia murtad. Jadi ada yang ketua majelis, ketua pengurus gereja. Teman saya ada yang ketua pemuda gitu-gitu. Jadi ada yang ketua KTP ya, ketua PA, kelompok persekutuan kecil Komsel, itu ada yang murtad gitu. Nah, berarti kan dia ada bagian yang dipikirannya kayak tidak tersentuh Tuhan gitu. Nah, akhirnya berarti hal-hal itu pikiran terpenjara itu yang akhirnya dia merasa saya berkehendak untuk menolak Yesus gitu. Nah, itu yang ekstrimnya. Tapi untuk orang-orang yang sudah masuk lahir baru, sudah bertobat sungguh-sungguh sebenarnya, ternyata ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang itu di luar kemampuan dia gitu. Jadi beberapa orang yang punya kemampuan kanuragan, pengen ilmu bela diri, kebal dan sebagainya, itu sudah Kristen sebenarnya, di gereja terus gitu, tidak masalah dengan gereja. Tapi ya itu dia pengen kekuasaan yang tidak normal gitu ya, pengen kuasa yang lebih gitu ya. Itu jadi
akhirnya terhubung dengan itu, di mana berarti ada sesuatu yang membuat dia terpenjara, pikirannya terpenjara sehingga dia tidak mengingini kekristenan yang sejati, yang seutuhnya. Dia Kristen tapi masih ingin yang lain sebagian dalam hidupnya. Bahkan saya dulu pernah ketemu kasus ada polisi gitu ya, dia punya ilmu kebal gitu. Ditembak itu enggak bisa. Jadi waktu ditanya ini sama tim saya, teman saya gitu. Kenapa kamu pengen ilmu itu gitu? Bahkan tidak mau melepasnya. Karena dari kemampuan kebal ini saya bertugas sebagai polisi aman. Saya beberapa kali ditembak, dibacok gitu ya, sama rampok, sama lawan, sama penjahat gitu. Saya enggak apa-apa, saya aman, saya enggak mati gitu. Jadi walaupun dia Kristen ke gereja, tapi ya itu dia tidak mau melepas yang ini. Makanya kalau kita bertanya orang seperti Pak, orang seperti itu namanya bisa masuk surga. Gimana, Bu? Orang yang kayak ngisi dirinya dengan kekebalan, dengan roh-roh lain yang dari Tuhan. Meskipun Kristen, kalau seperti itu dia tidak bertobat, berarti dia kan tidak bisa masuk surga. Nah, itu atau kan dengan dilepas, dia pasti otomatis masuk surga. Kalau soal masuk surga sebenarnya kan kita hanya bisa menilai dari luar, Bu. Artinya kita menilai orang dari buahnya gitu ya. Nah, masalahnya adalah sebenarnya banyak orang yang punya okultisme tapi terselubung yang kita tidak tahu. Jadi orang-orang ini bahkan aktivis-aktivis. Contohnya seperti apa? Saya pernah ada beberapa terselubung yang bagaimana? Terselubung karena dia pelayanan, Bu. Jadi saya ada beberapa, ya sebenarnya pasien sih, orang yang saya layani gitu ya. Dia adalah konselor sebenarnya. Setidaknya yang saya kenal itu dua orang gitu. Dia aktivis, konselor, dan dia sering bawa jemaat ke gereja. Tapi ketika dia melayani ada satu keanehan, yaitu dia bisa langsung tahu dosa orang. Kamu kemarin ke ini ya, kamu melakukan ini itu ya, sangat detail. Jadi orang yang dia konselori, yang dia dia layani itu kaget, kok ibu tahu, kok bisa tahu dosa-dosa saya gitu. Nah itu bagi saya agak aneh gitu ya, karena dia tahu detail. Jadi visual, yang dia lihat itu visual. Dia tahu jamnya bahkan, jadi jam sekian di tempat ini. Jadi di tempat itu dia melihat bentuknya, ruangannya, kursi-kursi dia tahu. Jadi seakan-akan dia punya karunia roh gitu ya. Nah, tetapi ketika dites gitu dengan metode legal ground ini, loh kok kerasukan gitu. Jadi gejalanya gejala orang kerasukan. Gimana? Orang ini kerasukannya bagaimana? Jadi pasiennya Bapak yang Jadi waktu kami sesi ini ada gejala-gejala, jadi kayak pikirannya ngeblank, pusing-pusing, terus kayak ada emosi yang meledak-ledak gitu loh. Jadi kami ngobrol biasa, tapi dia merasa ada amarah yang meledak-ledak dalam dirinya. Kan aneh. Dan dia tidak bisa menjelaskan gitu ya. Bahkan kami hanya bahkan ada yang kami ketemuan seperti ini saja, Zoom bukan ya pokoknya live meeting gini, online begini, dia pusing gitu ya. Kami ngobrol biasa. Ada yang pusing, ada yang ngantuk, bahkan ada yang chatting itu badannya panas gitu. Kan mencurigakan gitu, padahal dia ya aktivis pelayanan, tentunya hamba Tuhan gitu ya, karena tergabung dalam tim-tim pelayanan di gereja gitu. Tetapi ketika kami di pertemuan itu kok dia mengalami hal-hal aneh gitu ya. Nah itu, jadi itu kalau tadi kita bahas Yudas Iskariot itu kan kerasukan disebutnya begitu, tapi dia tidak kelihatan kerasukan. Dia aktivitas biasa, ke bait suci, bahkan negosiasi dengan imam-imam tentang upah gitu 30 keping perak. Dia tidak terlihat orang kerasukan sama sekali, orang normal dia. Tapi disebut dia kerasukan begitu kena anggur itu ya, sama-sama mencucukkan roti ke anggur itu dia disebut kerasukan. Nah, padahal dia tidak kelihatan kerasukan. Nah, kerasukan dia kelihatan pas bunuh diri misalnya, stres, terus dia begitu bersemangat menyerahkan Yesus, itu kerasukan dalam kondisi itu sebenarnya. Nah, kepengalaman saya ya itu tadi, ada yang badannya panas, pusing-pusing, ngantuk. Jadi pada sesi doa atau sesi ngobrol gini ya gitu, dia ngantuk-ngantuk gitu.
Ya itu Bu. Loh Pak, Gejala. berarti pelayanan Bapak itu cuman dengan cara ngobrol begini terus bisa melepaskan gitu. Kalau ngobrol saja hanya ngetes Bu, ngetes ada rohnya atau tidak, ada roh setannya atau tidak. Kalau pelepasannya Terus dia, pelepasannya apa? pelepasannya dia harus bersedia mengaku salah. Karena Oke, prinsipnya dia ada, mengaku dosa. ya mengaku dosa. Jadi prinsipnya adalah kalau orang memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa, bisa diuji gitu ya. Apakah itu dari Tuhan atau setan. Kalau secara khusus kalau bisa melihat visual gitu ya, bisa membaui. Kadang-kadang ada orang bilang, "Oh, saya ke sana kemari kok sering bau wangi, bau menyan, bau kopi." Itu orang kesaksian dari orang-orang gitu. Atau kadang mendengar suara-suara, kadang ada yang diajak ngobrol. Nah, itu karena saya juga mempelajari spiritualitas Jawa, itu mirip sekali dengan praktek-praktek paranormal, dukun dan sebagainya, itu persis. Jadi bisa melihat, bisa ngobrol, bisa mendengar, bisa membaui. Sementara karunia-karunia di Alkitab tidak seperti itu bentuk yang tertulis gitu. Makanya dari awal kalau ada gejala-gejala itu biasanya saya langsung curiga, jangan-jangan itu gangguan roh gitu. Nah, maka dia harus sadar dulu ini salah atau tidak gitu ya. Nah, seringkali yang apa istilahnya? SOP-nya, prosedurnya tidak jalan adalah dia menganggap itu dari Tuhan gitu ya. Padahal ya tadi dia konselor melayani orang tapi bisa tahu dosa orang, detailnya sekali. Kamu melakukan ini di tempat ini, kegiatanmu ini. Jadi kayak dia bisa meneropong orang gitu. Saya sendiri aja tidak bisa gitu ya. Jadi saya selalu mengharapkan orang mengaku salah. Jujur dengan apa yang dia lakukan. Kalaupun tidak jujur nanti kadang-kadang ada pengilhaman, saya bisa tahu dosa orang, tapi biasanya bukan dosa dia. Kalau dosa dia, biasanya dia harus jujur. Yang saya lihat adalah dosa leluhurnya. Kamu leluhurmu melakukan ini, maka kamu berdosa itu. Jadi kamu berdosa A, itu ada sebabnya, yaitu leluhurmu juga punya dosa A, begitu, di masa lalu. Jadi intinya dia bersedia mengaku salah dia plus salah leluhurnya. Nah, sesudah pengakuan dua itu, dia sejauh ini 100% pasti dilepaskan. Intinya mau mengaku salah. Itu saja. Bapak pelepasannya pakai apa, Pak? Bagaimana cara pelepasannya yang Bapak lakukan? Ya tadi, di konseling. Istilahnya orang-orang Injil itu katekisasi ya. Jadi kayak orang baptis, ada sekolah dulu, persiapan. Nah, persiapan ini menguji, kamu mau ngaku salah atau tidak. Kamu sadar nggak salahmu apa? Kalau dia sudah ngaku salah, terus dia ngaku nenek moyangnya ini juga dosa dari nenek moyang saya minta ampun di hadapan Tuhan Yesus gini, sudah selesai gitu. Terus kemudian Bapak sebagai konselornya ngapain? Melakukan pengusiran. Bapak mengusir? Ya, mengusir setan yang sudah diakui, penyebab dosanya itu. Dirinya? Ya. Oh. Hanya itu saja. Dia ngaku dosa, saya pengusir. Seringkali saya tidak perlu ngusir, seringkali orang itu sendiri sanggup mengusir. Asal tidak manifest loh ya. Manifestnya kan kadang orang ngeblank ya apa? Nggak iso ngapa-ngapain, nggak iso ngomong. Nah, itu harus saya bantu. Ada beberapa orang yang tidak perlu saya bantu, jadi saya cukup. Ini pengakuannya kamu akui sendiri, diusir sendiri bisa. Tapi ada mayoritas butuh bantuan. Karena kondisi setelah pengakuan itu biasanya dia tidak sanggup ngomong biasanya ya. Nah gitu Bu. Simpel sekali metodenya. Ada yang menarik kalimat begini Pak. Orang kerasukan setan menolak Yesus atau menolak mengakui Yesus, ya kan Pak? Ya. Nah, bagaimana kita atau orang itu bisa dilepaskan? Mau dia tidak mungkin mengakui Yesus kok. Namanya saya ini kerasukan setan. Karena saya kerasukan setan, saya kan tidak mengakui Yesus. Betul loh Pak? Yeah. Nah, terus Bapak ngonseling saya. Saya dituntun untuk mengaku
Yesus sebagai Tuhan. Loh, namanya aja saya kerasukan setan. Ya nggak mungkin saya mengakui. Dan yang kedua, Bapak tidak bisa mengusir setan itu. Kenapa? Karena kan ada hak pilih. Iya kan sebut hak tadi loh. Yeah. Saya tetap mempertahankan ketidakpercayaan. Nah, jadi orang lain kan tidak punya kuasa untuk mengusir setan itu. Kalau rumusnya begini bagaimana? Ya, jadi saya awalnya konsepnya seperti yang Bapak bilang itu ya. Jadi orang bisa ditolong Tuhan kita hanya kalau terbukti dia anaknya. Jadi kalau dia anaknya pasti 100% bisa ditolong. Nah, kalau anak dia kan pasti mau ngaku salah gitu. Jadi kalau ada anak ditegur bapaknya pasti ya ngaku salah. Itu prinsip dasarnya. Untuk orang-orang kayak teologi Reform ini, Pak. ya mungkin mirip begitu ya. Karena background saya Injili. Iya. Kalau karismatik nggak ada istilah itu, Pak. Makanya awalnya dulu ini karena saya dari GKJ ya, jadi saya pengennya bikin pelayanan pelepasan khusus orang GKJ dan Injili awalnya. Makanya saya tidak memakai atribut-atribut karismatik. Tapi ternyata orang-orang Injili pun nolak saya ya, sudah akhirnya tim saya malah karismatik semua. Tim saya pendeta-pendeta karismatik. Plus ada satu pendeta Sacred Namer, aliran Yahweh ya. Jadi tim saya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi orang yang tidak mau ditolong tidak bisa saya layani, Pak. Jadi semua yang 100% saya layani adalah orang-orang yang minta bantuan ke saya dan mau ditolong. Satu, dia harus lahir baru. Tapi kemudian saya punya eksperimen. Nah, ini kebetulan ada satu pendeta kemarin yang kita kunjungi di GBT El Shaddai. Dia ya temannya dia itu minta bantuan dari non Kristen. Bahkan dia itu cucunya temannya. Waktu saya ke rumahnya itu dekat mepet sekali dengan SMA. Jadi dia keturunan dari orang-orang mukmin gitu ya. Tapi kemudian karena dia minta bantuan kepada orang percaya, orang Kristen, dan kebetulan saya yang masuk gitu, akhirnya saya melakukan uji coba. Apakah metode legal ground ini bisa dipakai untuk orang bukan Kristen? Lalu secara analisa legal ground saya merumuskan begini. Satu, ada orang minta bantuan ke saya, sementara saya adalah utusan Tuhan gitu. Jadi saya bisa punya hak minta bantuan kepada Tuhan bahwa orang butuh pertolongan. Itu prinsip keimaman gitu ya. Terus yang kedua, selain pelayanan individual, saya juga melakukan pelepasan teritorial, yaitu anggaplah doa keliling gitu ya, doa wilayah gitu. Istilah saya cabut paku, karena orang atau roh setan bisa bercokol di suatu wilayah itu pasti ada tanam pakunya. Ini istilah orang Jawa sih. Tanam paku gitu, paku bumi istilah mereka. Jadi apa yang saya lakukan kalau saya keliling, dokumentasi saya juga ada, adalah saya mencabut paku itu. Cara mencabut bagaimana? Saya sebagai imam, maka saya mengakui dosa wilayah itu, dan karena saya mengakui wilayah sebagai penduduk lokal di situ, maka doa pengakuan dosa saya adalah sah. Gitu. Nah, prinsip ini saya terapkan ke orang Kedar gitu. Jadi orang Kedar yang minta bantuan ke saya, sama saja saya sedang mencabut paku di dirinya, di rumah dia. Itu tidak mempengaruhi keselamatannya, dia tidak akan selamat gitu ya. Tetapi gangguan-gangguan yang berkaitan yang dia minta tolong bisa dibersihkan. Kenapa? Karena saya yang mengaku dosa. Nah, kebetulan waktu itu dia tidak mau mengucapkan Tuhannya orang Kristen, pokoknya Tuhan gitu aja ya. Terus kemudian, oke Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak bersedia menirukan. Jadi orang Kedar ini menirukan saya berdoa. Secara hukum, secara legal ground, saya sudah mendoakan dia. Dia juga berdoa minta tolong ke Tuhan saya. Jadi secara hukum, secara legal ground sah.
gitu ya. Terus kemudian terbukti, Jadi kasusnya kayak ini ya, kayak 10 orang kusta itu ya. ya, 10 disembuhkan, cuman satu yang beriman. ya kira-kira begitu Pak. 10 tetap, yang 9 Ya. tetap sembuh Pak. Iya, yang 10 semua alami mujizat. Ya, Cuman satu yang memiliki iman. satu yang beribadah ke bait suci. Ah, iya, iya, iya. Ya mirip seperti itu Pak. Jadi kalau kuasa ini kalau kita terapkan metode legal ground, kita bisa mendoakan orang lain, mengimami orang lain. Walaupun dia sebenarnya bukan orang beriman. Asal, ini dari pengalaman saya, asal dia minta bantuan ke kita, itu bisa. Tapi kalau cuma untuk ngetes, tidak bisa Pak. Karena ada beberapa yang datang ke saya cuma ngetes, ya sudah. Saya juga nggak mau melayani sebenarnya. Karena prinsipnya dia tidak mengaku salah kan, artinya tidak ada pengampunan dosa. Sedangkan iman Kristen kan harus ada pengakuan dosa, ada pengampunan dosa. Jadi kita lahir baru kan, saya mengaku salah, saya butuh penebus, saya ingin ditebus oleh darah Yesus, maka kita 100% pasti diampuni kalau kita mengaku salah. Gitu. Satu kisah lagi kan ada Pak, yang orang lumpuh disembuhkan yang sampai jebol atap itu ya. Ya, Yesus melihat iman 4 orang loh, bukan iman orang yang sakit itu loh. iya. Ya mirip itu Pak, Iya, mirip seperti itu. Nah, iya, 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 iya. Jadi kita bisa pakai ayat itu. Kalimatnya jelas kok. Yesus melihat iman mereka. Mereka kan 4 orang itu, bukan iman orang yang sakit. Ya itu Iya. bisa dipakai Pak, ayatnya bisa dipakai. Artinya prinsip-prinsip Jadi, metode ini sebenarnya ada dasar ayatnya gitu. jadi kalau lihat di video-video pelayanannya Andi Simon itu, kan banyak orang-orang non-Kristen yang ngalami, Ya, banyak itu hijab. ngalami kesembuhan. Ya. Tapi keselamatan Ya, areanya beda. Nanti dulu nggak bisa. Nggak masuk. Iya. Jadi sekarang berapa tim Pak di El Sadik ini? Sekarang cukup banyak sih Pak. Ini di Zoom ini juga ada tim saya, ada Ayub, ada Pak Wid yang biasa menemani saya bepergian. Terus yang Ayubnya dari Solo, Pak Widnya dari Jogja. Di Jogja ada dua keluarga, 2 pasangan, 2 tim. Di Bengkulu ada 2, di Kai ada 1, Jakarta berapa gitu. Beberapa ada. Cuman tidak semuanya aktif aktif melayani atau berbuah. Di Bali juga ada. Seringkali Kayaknya ya. nggak lama lagi nih Ibu Bimbing ini gabung ini Pak. Oh ya. Mewakili P3 ya Ci ya. Sadik ini artinya apa? L itu Tuhan, Sadik itu benar. Jadi dulu saya visinya dari Matius 6 ayat 33. Jadi carilah kebenaran itu lebih dulu gitu pokoknya. Nanti semuanya ditambahkan kepada El Sadik, Tuhan yang benar. Jadi waktu itu karena saya bergumul begini, saya masuk ke semua sekte Kristen, saya masuk ya Pak. Jadi Reform saya masuk, saya dulu aktif sekali di MRI, jadi Proksif, program intensifnya Reform saya sering datang. Karismatik saya ikuti semua. Grup-grup karismatik saya masuk, STT saya masuk, Inteos masuk, terus siapa lagi itu. Pokoknya ada beberapa grup STT di Facebook yang saya masuki. Aliran ortodoks saya masuk, aliran mesianik saya masuk. Bahkan dulu di grup Facebook saya di El Sadik saya mengundang 2 rabi mesianik asli ya dari Yahudi. Tapi akhirnya marah-marah gitu ya karena menganggap saya orang goyim non Yahudi kok membahas Torah, hukum Torah, bagi mereka najis mungkin. Jadi mereka keluar 2 orang. Namanya Mordecai Griffin sama Ishak Safira. Nah, Rabi Ishak Safira ini gurunya Gereja Mesianik Indonesia. Jadi Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Nah, salah satu anggota jemaat Gereja Kehilat Mesianik ini ada di El Sadik. Jadi tim saya juga. Enggak tim sih, mungkin simpatisan ya karena dia belum berbuah istilahnya. Biasanya saya bedakan berbuah tidaknya itu. Terus ya itu sih di beberapa kota banyak. Saya berharap di mayoritas kota minimal 1.
yang sering dilayani kan sifatnya konseling, Pak. Iya. Jadi ketemu dengan istilahnya pasien ya. Iya. Pasien itu kan 1 lawan 1. Lalu layanan ibadah banyak jemaat atau KKR atau retreat ya. Biasanya kan ada altar call. Siapa yang mau dilayani, siapa yang mau didoakan. Iya. Lah gimana? Saya ada pernah pengalaman yang orang banyak gitu. Kalau yang khotbah, saya juga sesekali khotbah di GPT kadang, di GSCA juga. Terus ini tim saya yang Ayub ini tiap bulan dijadwal khotbah, jadi dia jadi evangelis di GSCA. Dia punya jadwal pengajar khusus ya, tiap bulan wajib khotbah dia. Nah, tapi juga ada tim saya yang di Solo, namanya Yohanes Jatmiko. Jadi dia tuh punya pelayanan sendiri. Pelayanan dia khotbah juga. Nah, yang sering praktek altar call dia sih, Pak. Jadi dia awalnya mau jadi pendeta di GBI mana itu, Mojo Songo awalnya, tapi karena sering keliling jadinya tidak jadi. Jadi dia tuh beberapa kalau khotbah sering kali gitu ya, dia altar call gitu ya. Nah, jadi dia pakai metode LCD untuk melayani orang-orang yang ya di altar call ini. Nah, seringkali ya pelepasan sih. Jadi dia membimbing orang ketika doa akhir khotbah biasanya dia menggunakan konsep pelepasan. Jadi pengakuan dosa Adam Hawa. Terus seringkali dari setelah doa itu orang manifest terus dilayani. Nah, itu ya altar call sebenarnya. Jadi ada, Pak, metode ini bisa untuk altar call. Biasanya untuk memancing sih sebenarnya, memancing orang manifest. Nah, itu nanti pasti akan mau dilayani. Oke. Mungkin ini temannya Pak Danang, Pak Ayub, ada Pak Widodo, bisa mumpung masih ada waktu lah, bisa ikut ngobrol kita aman. Tanya aja, Pak, itu. Nah, ayo Pak Ayub atau Pak Widodo ini supaya kami bisa kenalan. Enggak, Pak Wid. Maaf Pak, saya sedang dalam kondisi sakit nih ya. Tapi ya salam kenal untuk Pak Imam, tentu Anggraini Dewi ya. Pak. Ya. Saya biasanya menemani kalau untuk pelayanan-pelayanan di terutama sahabat aku ya, karena kita keliling-keliling butuh teman gitu, nggak mungkin sendiri. Ya hampir keliling di semua tempat Pak, ke Mojokerto juga pernah. Dan kalau pelayanan perorangan juga sering dilakukan di rumah saya di Jogja. Jadi ya saya di Jogja, tapi saat ini sedang di Malang ya. Lagi sakit. Sakit. Ada pengalaman menarik apa Pak selama pelayanan yang model-model gini? Apa ya Mas? Sama Kuncoro tuh. Nggak selalu semua orang mau sampai akhir sih Pak ya. Ada yang di tengah jalan terus melarikan diri gitu ya. Ya. Sampai ada kami kehilangan kawan itu dari Medan, dia rajin sekali dia ikut, tiba-tiba hilang, sampai Facebooknya pun hilang, semuanya hilang. Nomorku diblokir, Telegram diblokir, Facebook blokir. Kami nggak tahu apakah dia melarikan diri atau memang orang ini adalah orang yang dalam tekanan, pengawasan gitu, tekanan. Sepertinya gitu, jadi keluarga atau apa? Keluarga ya, karena dalam satu keluarga itu dia sendiri yang tidak untung. Gitu. Kayak ditumbalkan gitu. Iya. Itu hampir semua roh teritorial dari manapun masuk ke tubuhnya Pak.
Roh Meksiko masuk ya? Mau dari Chinese, mau dari mana? Meksiko. Betul. Meksiko ya? Meksiko. Iya, masuk dia jadi kayak orang terpilih dalam hal negatif. Ya, pelayanan yang model gini mulai langka. Kalau dulu saya masih kecil, kalau saya masih kecil dulu sering melihat pelayanan yang seperti ini. Gitu, yang urusan dengan pelepasan atau apa jenis-jenis begini. Tapi sekarang kan lebih banyak pelayanan entertain. Perang Pak, yang menghasilkan uang Pak. Oke. Kayaknya sudah cukup ini ya ngobrol-ngobrol kita malam ini. Ya. Mas Ayub mungkin punya ini Pak, punya pengalaman. Oh ya. Online nggak tuh Ayub? Yang... Coba tanya aja. Pak Ayub, ayo Pak, ikut nimbrung Pak, ngobrol-ngobrol Pak, bagi pengalaman Pak Ayub. Nah, udah unmute. Oh iya. Kamera. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ya, nggak bisa tampil di layar karena sambil ngomong anak. Oh iya Pak. Pengalaman paling berkesan apa Pak? Wah, ini pengalaman sebenarnya banyak yang berkesan di saat gitu. Jadi ini secara singkat saja. Jadi saya gabung di LSA gitu sekitar tahun 2016 lah pokoknya. 2015, 2016 begitu. Jadi tadinya saya juga nggak tahu, cuma saya dengar-dengar sama-sama gitu. Karena ternyata kita itu satu alumni di SMA. Jadi SMA kita itu sama dulu SMA. Dan tadi pelayanan yang diceritakan ada mirip kayak gini itu saya juga gabung di situ dulu. Jadi memang praktiknya sama, hampir sama gitu. Cuma secara konsep dan secara hasil ya beda gitu. Ya. Nah, saya sendiri berasal dari ini gereja Pentakosta, Injili Pentakosta sejak lahir begitu ya. Jadi saya lahir itu memang di gereja Pentakosta. Saya ibadah juga cara Pentakosta. Kemudian ya saya sering melihat pelepasan seperti ini juga begitu. Cuma sejak lama memang saya punya pergumulan di okultisme ini ya. Jadi entah kenapa saya sendiri menyadari bahwa saya ini orang bermasalah gitu. Jadi meskipun saya sekolah teologi, saya sekolah teologi, kemudian ya di jadwal khotbah, kemudian di jadwal pelayanan, tapi kok merasa diri saya itu punya masalah gitu. Dan saya cari tahu di banyak hal gitu. Saya tahu dan ada info begitu kalau ternyata masalah yang saya alami ini itu seperti orang yang terkena kasus okultisme gitu. Nah, saya sudah mulai sadar itu sebenarnya sejak lama. Cuma cara menyelesaikannya itu saya nggak tahu begitu. Jadi saya simpan masalah itu, jadi saya sempat sampai depresi, stres dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara cari tahu gitu ya, cari tahu apakah di dalam diri saya itu ada sosok lain atau roh-roh lain yang bukan berasal dari Tuhan ya. Ketika ini ya, pengalaman saya itu ketika baca firman Tuhan, baca berdoa begitu ya, itu tidak lama begitu. Jadi meskipun saya paksakan untuk membaca firman Tuhan itu nggak ngerti gitu. Nah, saya Ayubnya hilang. Oh, tunggu. Nggak apa-apa, Pak. Tunggu aja. Iya. Di jam 9 persis kita akhiri ya, Pak ya. Iya. Biasanya saya pakai Google Meet, Pak, biar nggak putus-putus gini. Tadi ditawari sama hostnya. Tapi berikutnya pakai Google Meet lah. Nggak apa-apa.
Oh, yang biasa Zoom diposting di Facebook itu memang pakai Google Meet ya? Iya Pak, itu soalnya kadang saya bisa 3 jam 4 jam itu Pak. Oh, Saya mau nanya ini. Iya ya Bu. Di dalam firman Tuhan itu kan dikatakan bahwa nama Yesus itu di atas segala nama. Iya. Segala yang dunia ini bertekuk lutut di atas nama Yesus. Hmm. Berarti segala roh kalau kita usir dalam nama Yesus, meskipun dia percaya atau tidak percaya, roh itu kan harus tunduk dalam nama Yesus. Iya Pak. Berarti harusnya bisa keluar, Bu. Nah masalahnya tidak sesimpel itu. Jadi keluar dalam nama Yesus itu ada legal groundnya. Jadi setan keluar dalam nama Yesus kalau memenuhi unsur hukumnya. Nah hukumnya apa? Jadi di dalam PB sebenarnya ada pengakuan dosanya, yaitu baptisan Yohanes. Jadi orang-orang, ya nuwun sewu, kadang orang karismatik memang melupakan. Jadi sebelum orang ketemu Yesus, orang harus ketemu Yohanes Pembaptis. Nah ketemu Yohanes Pembaptis itu adalah pengakuan dosa. Makanya orang Farisi kan tidak mau, ditolak oleh Yesus. Kamu ular beludak, jangan sama saya. Ditolak oleh Yohanes. Jadi orang kalau tidak mengaku dosa dulu, nah zaman itu kan tidak ada PB ya, jadi pengakuan dosa kepada apa? Ya kepada PL gitu ya, kepada hukum-hukum PL, kepada 10 hukum lah minimal. Jadi kalau bagi Yohanes Pembaptis, orang Farisi itu adalah keturunan ular beludak yang berdosa, melanggar hukum. Nah, legal groundnya kena dia. Nah, jadi ketika orang di PB itu diusir dalam nama Yesus, itu sebenarnya orang-orang yang sudah dibaptis Yohanes. Sudah ada pengakuan dosa. Nah, ini seringkali luput karena peristiwanya jauh. Jadi antara baptis, pengakuan dosa, dan pengusiran Yesus itu jauh. Jadi seringkali dilupakan. Padahal semua orang yang percaya Yesus pasti pernah dibaptis Yohanes. Jadi ada pengakuan dosanya di situ, di awal-awal baptis Yohanes itu. Ini yang kadang dilupakan. Ya, jadi intinya semua orang yang sudah dibaptis, berarti dia kan sudah pengakuan dosa. Ya. Jadi orang yang sudah dibaptis itu bisa diusir. Kecuali orang yang belum dibaptis. Gitu ya maksudnya. Ya, seringkali sebegini Bu, dalam kasus modern ini, kekristenan modernnya. Saya ada teman habis dibaptis 4 bulan mualaf. Saya juga heran. Nah, artinya di zaman PB asli yang original itu dibaptis itu pasti bertobat. Di zaman sekarang dibaptis tidak jaminan bertobat. Nah, itu yang agak-agak perlu kita perhatikan. Tapi kalau dia sungguh-sungguh bertobat, saya yakin 100% pasti bisa diusir, dibersihkan. Oke, Pak Ayub, silakan Pak, lanjut lagi Pak. Maaf dikepotong Pak. Oh, udah masuk lagi ya? Iya. Oke. Jadi tadi saya sampai ini ya. Jadi saya cari tahu sebenarnya masalah saya itu solusinya apa dan bagaimana gitu. Nah itu pergumulan saya itu nggak hanya 1-2 tahun tuh cukup lama ya. Jadi sejak SMA bahkan saya merasa diri saya itu bermasalah gitu. Tapi saya nggak tahu masalahnya itu apa. Jadi kayak semacam pemuda yang depresi gitu ya, depresi, stres. Nah mungkin kalau ada pemuda-pemuda kayak gitu, itu mungkin saja masalahnya sama kayak saya. Jadi tahu dirinya bermasalah tapi tidak tahu jalan keluarnya. Dan itu sudah cukup lama gitu. Saya sudah coba sharing ke hamba-hamba Tuhan begitu ya. Ya sudah, jawaban mereka itu standar, berdoa, mungkin Tuhan akan menolong dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menyarankan untuk rajin baca Alkitab gitu. Nah, masalah saya itu baca Alkitab tapi saya nggak paham-paham. Jadi kalau di dalam istilah rohani gitu ya, iman saya itu susah bertumbuh gitu. Nah, itu saya alami bertahun-tahun sampai akhirnya di 2014 saya juga gabung ini ya, pelayanan yang sama dengan Mas, pelayanan Sabda gitu. Nah, di situ saya mulai mencari tahu kembali gitu, karena di situ tempat-tempat orang melayani, tempat-tempat orang tahu hal-hal yang mungkin saja saya tidak tahu gitu. Nah, ternyata di situ pun juga sama gitu. Jadi penyelesaian masalah yang saya alami itu nggak ada gitu. Bagaimana caranya gitu. Saya itu orang yang ngomong saja susah gitu, sharing saja susah. Nah, itu dulu yang sangat ini ya, yang sangat membelenggu saya di bagian itu gitu. Sampai akhirnya di 2015
16. Nah ini malah aneh. Jadi penyelesaiannya itu bukan saya langsung menyelesaikan gitu. Jadi karena saya itu sering diminta khotbah gitu ya di gereja-gereja. Nah itu kejadiannya di 2016 kalau tidak salah, 2016 atau 2000, saya lupa, 2016 mungkin. 2016 saya khotbah. Kemudian ini saya materi khotbah saya itu saya kok terdesak sekali pengen pakai materi legal ground yang saat itu saya baru saja paham, belum begitu dalam, jadi cuma kulit begitu. Jadi intinya kalau ada permasalahan itu pasti ada akar masalah gitu. Nah, pemahaman saya waktu itu kurang lebih seperti itu. Nah saya coba sharing, Mas ini saya mau dijadwal khotbah gitu. Nah pendetanya itu minta ini tema terserah saya, jadi saya yang menentukan. Akhirnya ya sudah, tema pada waktu itu ya okultisme. Ya saya dengan beraninya okultisme, padahal masalah saya saat itu adalah okultisme gitu. Karena saya pengen tahu dulu, saya tes orang lain dulu, nah baru saya gitu. Nah saya bawa tema itu dari kitab apa ya Mas itu, Simeon ya itu, saya lupa. Pokoknya yang legal ground di Perjanjian Lama. Jadi saya khotbah, kemudian di tengah-tengah khotbah itu saya punya kesan nanti di akhir khotbah itu saya harus mengajak jemaat berdoa. Nah, akhirnya saya minta pada waktu iseng tapi memang itu dorongan gitu. Saya minta 4 orang berdoa gitu. Di akhir khotbah itu saya minta 4 orang berdoa, di samping kanan kiri satu, di belakang satu, dan di depan satu. Nah, saya memimpin berdoa. Nah, baru mulai doa gitu, jadi belum sampai tengah-tengah doa gitu, ada satu jemaat yang manifestasi, kemudian mau lempar saya kursi gitu. Nah kemudian secara spontan saya istilahnya pada waktu itu mengusir setan itu, tapi nggak pergi. Nah ini yang jadi pertanyaan pada waktu itu ya, wah ini kok saya nggak punya kuasa untuk mengusir setan gitu ya. Pada waktu itu ya agak ketakutan. Kemudian pendetanya, di situ ada pendetanya juga yang membantu untuk mengusir. Dia mengusir dan setannya itu nggak pergi. Jadi ibu-ibu pada waktu itu yang kerasukan itu masih manifestasi gitu ya, angkat kursi mau lempar gitu. Sampai akhirnya ada 2 orang jemaat lain itu yang mencoba mengusir juga, tetapi pakai cara klinik begitu. Jadi mereka ternyata praktisi ilmu. Nah dari situ malah kebongkar. Jadi satu gereja itu ternyata bermasalah semua. Nah singkat cerita, pada waktu itu saya langsung beritahukan, Mas ini ada hasil saya khotbah itu ternyata ada jemaat yang manifestasi gitu. Nah kemudian saya konsultasi ya, Mas bilang harus ada pengakuan dosa gitu. Nah saya sampaikan itu kepada pendetanya. Tapi pada waktu itu karena ketidaktahuan ya ini dicoba ditengking-tengking itu ya. Jadi dengan cara yang menurut saya memang itu nggak ada sih di Alkitab. Cara tengking itu nggak ada. Jadi setannya justru nggak pergi. Nah pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang peristiwa yang sangat lucu adalah begini. Ibu yang kerasukan ini, yang bermanifestasi dengan sosok setan gitu ya. Dia itu nyanyi satu lagu. Lagunya itu Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Bayangkan Bapak Saudara, jadi ada jemaat kerasukan, itu kerasukan setan ya jelas ya, karena ngamuk-ngamuk, nggak terima, saya bongkar gitu. Jadi pada waktu itu saya dibilang, kok kenapa kamu bongkar? Padahal saya sudah sembunyi lama gitu. Ya, saya nggak tahu, ternyata saya membongkar kedok dari roh ini begitu ya. Jadi ibu itu ngamuk-ngamuk, kemudian dia nyanyi. Jadi jemaat itu kan tadi seperti yang dikatakan Pak Imam tadi ya, biasanya ada kalau pelepasan di karismatik itu ada nyanyian pujian, kemudian doa-doa dan sebagainya. Nah setannya itu ikut nyanyi Bapak Saudara, percaya atau tidak begitu ya. Itu kalau mau tanya ke pendetanya langsung bisa begitu, ikut nyanyi. Dan nyanyi adalah dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama ku menang di dalam Yesus Tuhan, ku menang. Nah itu lagunya itu, saya masih ingat betul begitu. Kemudian bingung kan, semua jemaat bingung. Nah akhirnya akhirnya semua berhenti bernyanyi. Kemudian si ibu ini yang kerasukan ini bilang, loh kamu kok mengusir aku, padahal aku ini pengikut Yesus begitu. Nah sejak waktu itu saya baru ngeh begitu ya, ada Yesus palsu dan ada Yesus asli begitu.
Kalau setan saja mengakui bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus begitu. Ini Yesus yang mana ini yang diakui begitu. Jadi pada waktu itu seluruh jemaat, pendetanya semua yang lihat itu kebingungan, kelimpungan begitu ya. Kok bisa setan nyanyi lagu pujian rohani dan setan mengaku bahwa dia pengikut Yesus. Nah, entah bagaimana ya sudah pada waktu itu ya saya berdoa sekali lagi untuk supaya roh yang di dalam ini keluar begitu atau minimal diam dulu kalau belum bisa selesai. Nah, akhirnya saya coba itu dan sekali lagi dan ternyata cukup berhasil. Jadi membuat ibu itu kembali sadar gitu. Dan setelah ditanya, dia nggak tahu apa yang terjadi begitu. Nggak tahu apa yang terjadi. Nah, sejak saat itu saat gereja itu dari pendetanya sampai kepada jemaat-jemaatnya itu ikut pelepasan cara sadik begitu. Dan pada waktu yang ditunjuk untuk melayani adalah Mas diri. Jadi saya hanya membuka jalan begitu ya. Dan saya dari situ justru menyadari kalau memang kebenaran yang disampaikan di ini ya di sadik begitu yang saya pelajari di sadik itu punya pengaruh gitu. Nah, sejak saat itu saya mencoba mendalami gitu. Saya dulu awalnya juga malu Bapak Saudara. Pengakuan dosa itu malu karena dosa-dosa saya itu banyak begitu. Banyak dan wah itu aib begitu. Tapi di sadik itu kurikulum pelepasannya itu ya pengakuan dosa gitu. Dan itu alkitabiah gitu. Saya cari tahu ayatnya dan lain sebagainya. Jadi semua pengajarannya di sadik itu ada dasar ayatnya. Jadi nggak cuma ini ya, nggak cuma pengalaman. Kemudian ada data riset. Jadi di tim sadik itu juga riset ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh suku-suku tertentu gitu. Itu hampir semua di Indonesia ya terutama itu ada pengakuan dosanya gitu. Setiap suku karena memang amanat agung itu kan jadikanlah semua suku bangsa muridku. Nah, saya memahami itu dari situ gitu. Itu yang menarik pertama ya bacanya. Terus yang kedua ini ada satu lagi yang menarik. Jadi pada waktu saya dan Mas pergi ke Tawangmangu untuk melayani seorang praktisi spiritual gitu. Dia Kristen tapi juga praktisi spiritual. Nah, ternyata selama kami melayani itu pada pagi sampai malam itu, ternyata malamnya itu teman-temannya itu datang. Nah, teman-temannya datang. Dan ternyata teman-temannya itu adalah paranormal semua. Jadi dukun-dukun di Tangmangu itu ya, orang-orang pintar di Tangmangu yang datang ke situ gitu. Nah, pada waktu itu kan kami lagi makan gitu. Nah, kami berdoa. Jadi saya berdoa dulu. Berdoa itu doa makan ya. Saya mengucap syukur atas makanan itu dan berdoa juga untuk rumah itu dan sebagainya. Nah, tiba-tiba di akhir doa itu saya melihat orang di depan saya itu kepanasan gitu ya. Kepanasan, dia itu pakai jaket itu ya. Jaket yang ada kerudungnya itu. Kepalanya itu ditutupi kerudung gitu. Jadi di Tangmangu malam-malam dia itu kepanasan gitu. Terus kemudian dia keluar dari ruang makan itu. Nah, kemudian orang yang kami layani itu memberitahu kalau ternyata yang di depan kami pas itu adalah dukun. Dan selama kami berdoa makan, dukun ini mencoba menyerang kami dengan kuasa yang dia miliki gitu. Tapi ternyata dia kalah gitu. Nah, sejak saat itu saya begini ya, saya sadar gitu bahwa di dalam diri saya itu ada Tuhan begitu. Ada Tuhan yang berkuasa yang sanggup untuk untuk melawan kuasa-kuasa jahat gitu. Itu dua yang paling berkesan karena itu pertama sebenarnya banyak sekali. Jadi kejadian-kejadian supranatural itu selama pelayanan di El Sadik itu banyak sekali gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Imam. Ya, makasih Pak. Ketika Yesus melepaskan
orang gila gigih rasa, itu kan nggak ada pengakuan iman, Pak. Ya. Gimana kalau begitu? Ya, ada satu poin yang kita lupa. Karena dia Tuhan. Jadi karena Yesus sendiri yang berkenan. Ya. Jadi karena saya tidak merasa sebagai Tuhan, jadi saya tidak berani jika tanpa pengakuan, intinya begitu. Walaupun kalau berkaitan dengan perang roh ya, artinya kalau misalnya saya diserang orang dengan santet atau apa, saya tidak masalah, artinya saya pasti menang gitu ya. Tapi kalau saya menolong orang, saya akan memastikan dia punya hubungan dengan Tuhan dulu, Pak. Karena untuk filter, karena saya beberapa keluarga saya itu sebenarnya paranormal. Maksudnya filternya begini, jadi supaya orang tidak melihat saya sebagai orang yang berkuasa, intinya begitu. Maksudnya saya jaga diri saja gitu ya. Karena kadang orang kalau hal seperti ini, termasuk misalnya kayak Pak Andi Simon itu kan orang akhirnya memuja Andi Simonnya gitu. Jadi saya agak-agak ya jaga dirilah untuk tidak menunjukkan saya orang berkuasa gitu. Maka saya memastikan orang yang saya layani dia punya relasi dengan Tuhan. Nah, jadi saya hanya membantu dia mendekat kepada Tuhan gitu. Jadi kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, saya malah mikir-mikir jangan-jangan kuasa yang bekerja yang saya pakai adalah kuasa lain, bukan kuasa Tuhan gitu. Karena prinsip yang saya tekankan adalah pengakuan bahwa orang itu punya relasi dengan Tuhan sendiri, punya perjanjian sendiri dengan Tuhan. Saya hanya memandu gitu. Jadi itu karena ada konteks personalnya yang berbeda tuh. Oh ya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Pak Widodo, Pak Ayub, terima kasih sudah bergabung sama teman Komsmi malam ini. Cik Bimbing, Cik Foni, terima kasih. Ayo siapa tutup doa? Pak Widodo ya Pak. Pak untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini Pak. Baik Pak, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami boleh berkenalan dengan Pak Imam dan Bu Dewi dalam acara Zoom ini. Kami boleh membahas hal-hal yang perlu kami ketahui dalam kehidupan kami. Terima kasih atas persekutuan ini tentang apa yang disampaikan Mas kepada kami. Juga melalui pertanyaan-pertanyaan Pak Imam dan Bu Dewi, pengalaman-pengalaman Mas Ayub, kami semua digayakan dalam kehidupan bersama Tuhan. Kiranya pertemuan ini tidak hanya sampai di sini, kiranya berlanjut untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami panjatkan ucapan syukur ini. Amin. Amin. Terima kasih semua. Done ya, kirim ke saya ya. Ya, siap Pak. Siap. Oke. Terima kasih Ko Andre. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga.